berjumpa kembali dengan Bawaslu Talks, podcast Bawaslu Kota Yogyakarta. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang istimewa, luar biasa dari Bawaslu DIY, adalah Bu Umi Lina, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mas Udin apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Senang berjumpa kembali Bu ya. Ini luar biasa, kali ini kita akan berbicara tentang publikasi hasil pengawasan Ibu, di mana pilkada setelah selesai di 27 November kemarin, dan alhamdulillah di DIY tidak ada proses perselisihan hasil pemilihan maupun pemungutan suara ulang, sehingga ini kelihatannya adem ayem Bu ya di DIY. Nah, sebelum masuk ke tema Bu, mungkin sedikit bercerita Bu Umi, refleksi atau evaluasi pelaksanaan pilkada 2024 kemarin Bu, khususnya di wilayah daerah istimewa Jakarta. Ya, ketika kita flashback terkait dengan pengawasan pemilu pilkada pada 2024 yang lalu, banyak catatan juga sebenarnya, walau itu hanya riak-riak kecil dalam pesta demokrasi, tapi untuk daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya di 5 kabupaten kota berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada pemungutan suara ulang, tidak ada juga pemungutan suara lanjutan di 5 kabupaten kota di seluruh DIY. Dan juga tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan. Nah, itu menjadi catatan penting buat kita karena hanya ada 3 provinsi yang tidak ada PSU dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Selain DIY ada Bali dan juga DKI Jakarta. Nah, sehingga tentu langkah-langkah pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tempo hari pada saat pelaksanaan pilkada dapat dikatakan sangat efektif untuk di DIY, karena kita sudah menuai hasilnya hari ini. Provinsi lain masih berkutat di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jawaban dari permohonan dari para pemohon pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. DIY sudah mampu di 2025 ini melakukan aktivitas seperti biasa walaupun sekarang di luar non-tahapan. Wah, luar biasa Bu, termasuk kita provinsi yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan maupun PSU juga, ini merupakan capaian tersendiri Bu ya. Ini yang merupakan indikator keberhasilan kesuksesan kita dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada. Nah, Bu Umi, tentunya hasil-hasil pengawasan ini itu penting untuk kemudian dipublikasikan ke masyarakat luas gitu. Nah, ini seperti apa Bu kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam hal untuk mempublikasikan hasil pengawasan ini? Iya, pengawasan ini kan sebenarnya kerja-kerja di belakang layar. Tentunya kerja-kerja di belakang layar ini harus kita publikasikan kepada masyarakat, kepada stakeholder, ke seluruh mitra strategisnya Bawaslu, apa kerja-kerja pengawasan itu. Nah, tentunya pada masa tahapan penting untuk kita ekspos terkait bagaimana mulai dari tahapan pemutahiran daftar pemilih, apa yang terjadi, dinamikanya, suka dukanya, kemudian juga tahapan logistik, kemudian memasuki tahapan kampanye, masa tenang, kemudian hari pemungutan hitung suara dan rekapitulasi. Nah, panjangnya semua tahapan ini, Bawaslu hadir untuk melakukan tahapan di semua tahapan itu, termasuk juga non-tahapan, misalnya netralitas ASN, isu-isu money politik, dan isu-isu strategis lainnya. Nah, kalau kerja-kerja Bawaslu ini tidak dipublikasi, justru masyarakat tidak tahu lembaga Bawaslu itu kerjanya apa, sesuai dengan regulasi undang-undang diamanahkan harusnya bagaimana. Nah, Bawaslu punya peran penting juga untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan apa sih pengawasan partisipatif, di mana sih masyarakat harus terlibat. Nah, ini kerja-kerja ini yang harus kita publikasikan, kita viralkan di masyarakat, bahwa Bawaslu selama tahapan kita bekerja untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada berlangsung secara berintegritas. Setelah tahapan selesai pun kita tetap bekerja untuk mengedukasi masyarakat, karena nanti kita menuai hasilnya pada saat tahapan berikutnya berlangsung. Luar biasa, ini sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Bawaslu RI nomor 2 tahun 2025 Bu ya, tentang publikasi hasil pengawasan. Nah, ini kemudian kita pengen tahu juga sebetulnya bentuk-bentuk publikasi ini seperti apa Bu kalau di dalam surat edaran tersebut.
Ya, bentuk publikasi ini banyak macamnya. Bisa dari bentuk dokumenter, pameran, kemudian juga video, kolase foto dan lain-lain. Juga media sosial dan berbagai macam cara bisa kita gunakan untuk bisa menggapai masyarakat, mempublikasikan kerja-kerja Bawaslu baik itu di tahapan maupun non tahapan. Ya, ya. Dan tentunya seiring dengan ini kan non tahapan ya di tahun 2025 menjadi penting, kemudian kita juga mempunyai strategi ini, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu ketika tidak ada non tahapan. Seperti kita ketahui, tentu saja untuk pemutahiran daftar pemilih masih berlanjut ya. Nah, seperti apa gambarannya, Bu? Ya, masyarakat perlu mengetahui bahwa pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada setelah berakhir tahapannya usai, apa sih tugas Bawaslu, ngapain aja gitu ya. Nah, ini yang perlu lebih kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa kerja-kerja edukasi inilah di luar non tahapan yang perlu ditanamkan lebih jauh lagi. Karena apa? Terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat, misalnya pemutahiran daftar pemilih bagi masyarakat yang hari ini misalnya sudah masuk ke DI atau keluar dari DI, tentunya harus ada pencatatan dirinya. Nah, ini kewajiban-kewajiban seperti ini kan kadang dianggap hal kecil bagi masyarakat, tapi efeknya pada pemilu ke depan kalau ini tidak diawasi berkesinambungan tentu akan menjadi polemik tersendiri. Kemudian lagi juga terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Nah, komunitas-komunitas yang termarginalkan selama ini gitu misalnya, ini kan harus kita edukasi. Nah, efektifnya mengedukasi masyarakat itu adalah di luar tahapan. Karena apa? Karena kita bisa lebih fokus untuk melakukan kerja-kerja yang sifatnya persuasif ke masyarakat, edukatif, kemudian kolaborasi dan lain-lain. Tentunya ini lebih optimal kalau kita lakukan di luar tahapan itu tadi. Betul. Nah, ini sejalan dengan divisi yang Ibu bidangi, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, Ibu. Jadi ini pertanyaan lagi, Bu. Kemudian kalau kita melihat di pilkada atau pemilu yang kemarin, nah ini untuk pengawasan partisipatif apakah akan sama diterapkan kemudian di tahun 2025 ini yang notabene tidak ada tahapan begitu, Bu? Ya. Tentunya pengawasan partisipatif ini walaupun tidak ada tahapan tetap akan kita gandeng terus ya, karena ini adalah investasi jangka panjang di dalam di dalam dunia pemiluan. Pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban, kemudian apa yang bisa dilakukan masyarakat di luar sebagai penyelenggara. Nah, tentunya kan ini adalah sebuah yang kontinuitas gitu ya, harus berkelanjutan. Nah, mengedukasi masyarakat ini tidak segampang sehari dua hari. Dia perlu waktu yang lama, kemudian juga membangun kekompakan, merasa bahwa tugas pengawasan itu ternyata bukan hanya tugasnya lembaga Bawaslu, tapi seluruh masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih. Nah, ini konkretnya, Bu, mungkin kita juga pengen tahu ini bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang seperti apa, Bu, yang kemudian bisa lebih efektif untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pengawasan terhadap pemilu maupun pemilihan ini menjadi hal yang penting gitu. Ya. Di dalam Perbawaslu itu juga disebutkan pengawasan partisipatif ini bisa berkolaborasi dengan komunitas. Komunitasnya macam-macam, Mas. Bisa komunitas sepeda, komunitas teman-teman disabilitas, komunitas perempuan dan lain-lain. Nah, juga dengan lembaga-lembaga banyak bisa disinergikan, bisa dengan NGO, kemudian juga bisa dengan perguruan tinggi, apalagi memang Kota Yogyakarta khususnya juga menjadi salah satu lumbung dari perguruan tinggi yang ada di DIY. Tentunya pengawasan partisipatif ini menjadi sebuah strategi yang efektif ya, kalau misalnya ini memang dilaksanakan Bawaslu dengan fokus untuk bisa menggandeng akademisi, kemudian mahasiswa melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan isu-isu pemilu maupun hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Mungkin yang lebih fenomenal untuk pengawasan partisipatif itu adalah desa anti politik uang. Nah, ini sudah digagas jauh-jauh hari oleh Bawaslu, bahkan Bawaslu DIY menjadi salah satu pelopor akan berdirinya desa anti politik uang ini. Nah, kemudian apakah kemudian di
tahun 2025 ini apakah ada modifikasi ataupun ide-ide baru yang serupa untuk kemudian kita deklarasi anti politik uang itu. Ya, desa anti politik uang di DIY itu sudah totalnya ada kurang lebih 47-48, kira-kira demikian. Pada ini kita membagi, ada yang progresif, ada yang sebatas dia baru mendeklarasikan, kemudian dia ada pada tahap berkembang. Nah, untuk Bawaslu DIY sendiri tentunya fokus untuk bagaimana 48 ini kita gandeng dulu, kita bina agar dia bisa hidup, kemudian menentukan bahwa ini mau dibawa kemana pengawasan partisipatif. Karena ada 2 di antara 48 itu sudah masuk pada fase progresif, sudah melahirkan perkal dengan klausul anti money politik, itu terbagi di Bantul dan Sleman. Kemudian ada salah satu dari desa di Bantul itu sudah menjadi desa percontohan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan itu pertama di Indonesia. Nah, tentunya pencapaian ini akan menjadi fokus kita juga untuk kita membina, kemudian menjadikan sporadis di seluruh DIY agar desa anti politik uang ini menginspirasi masyarakat bahwa walaupun hari ini masalah isu politik uang itu adalah masalah klasik, tapi ada secerca harapan buat masyarakat bahwa kita bisa melawan itu semua. Iya, luar biasa. Bahwa ini kan tidak terlepas dari tingkat money politik juga di DIY sudah menurun, bahkan di pemilu ataupun pilkada kemarin itu tidak menjadi sesuatu yang signifikan untuk kemudian menjadi masalah di dalam perhelatan pemilu maupun pilkada. Bumi, yang terakhir Bumi, ini sebagai pesan untuk masyarakat khususnya di wilayah kota Jakarta itu, barangkali di tahapan ini apa yang bisa kemudian dilakukan dalam rangka tadi meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu maupun pemilihan. Ya. Masyarakat DIY khususnya masyarakat Kota Yogyakarta di tahapan ini kami membuka diri Bawaslu khususnya untuk bergandengan tangan kepada masyarakat. Ayo sama-sama kita mengedukasi di momentum setelah selesai tahapan, kita lakukan evaluasi dan refleksi kira-kira hari ini apa yang menjadi catatan penting untuk kemajuan demokrasi kita mendatang. Ingat, pesta demokrasi itu setiap 5 tahunan, sehingga baru saja kita melewati, tapi akan pasti ada catatan dan dinamika serta tantangan dan hambatan yang perlu kita jawab juga untuk menyongsong pemilu di periode 2009. Nah, catatan hari ini Mas Udin tentunya menjadi penting buat kita Bawaslu dan masyarakat, karena Bawaslu selalu membuka diri masyarakat komunitas manapun yang ingin bersama-sama dengan Bawaslu mengedukasi masyarakat, melakukan kolaborasi, kami bersedia dengan tangan terbuka. Luar biasa, terima kasih Bu Umi atas semua pencerahannya ini. Jadi kita nanti akan undang lagi Bu, berarti Bu ya untuk sesi-sesi selanjutnya atau tema-tema yang lain begitu Bu ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Umi, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Daerah Istimewa Jakarta. Oke, sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta dan warga masyarakat Kota Yogyakarta, kami telah upload atau mempublikasikan hasil pengawasan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2024. Silakan dapat mengakses di website kami di yogyakartakota.bawaslu.go.id atau di media sosial kami di Instagram maupun Facebook ataupun YouTube kami. Silakan dapat mengakses di sana untuk mengetahui hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta. Terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Kita boleh akhiri dengan giliran Bawaslu Bu. J, boleh? Oke, kita hitung 1, 2, 3 Ibu. J, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat